Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1701 sampai tahun 1703. Bab 1701, I hope I'm not waiting for that. Retak, klik, klik. Lingkungan istana bawah laut mulai hancur, batu bata yang tak terhitung jatuh, dan seluruh istana mulai mengaum dan runtuh. Landen Sen dan Ouyang Chang, yang masih bermeditasi, berisiko terpesona oleh udara berawan yang menyembur dari tanah. Ups. Keduanya kaget dan segera mendesak penjaga tubuh untuk menahan dampak dari udara mendung. Saya melihat sejumlah besar udara berawan memancar dari pintu masuk Netherland seperti gelombang laut, gelombang demi gelombang, seluruh istana langsung berubah menjadi reruntuhan. Seira, apakah segelnya runtuh? Landen Sen buru-buru bertanya. Tidak. Segel itu tampaknya hanya runtuh menjadi dua, yang mungkin menyebabkan sejumlah besar udara keruh bocor di Belanda. Kesadaran Seira menyapu pintu masuk Belanda dan menemukan bahwa kekuatan segel itu masih ada, tetapi ada rune emas di permukaan. Ini menghilang, dan diperkirakan tidak akan bertahan lama. Aura suram memancar keluar dari pintu masuk Netherland begitu besar sehingga bahkan menyentuh hukum terlarang gunung bergerak dan menyusut. Hukum larangan memindahkan gunung dan tanah yang menyusut itu lemah, dan itu langsung meledak oleh udara yang keruh seperti gelombang yang mengamuk, dan formasi itu membuat auman yang keras, dan hancur berantakan. Ledakan. Seluruh ruang bergetar, menyebabkan otak Landen Sen dan Ouyang Changfeng pusing, keduanya memiliki kekuatan kultivasi yang lebih tinggi, dan guncangan spasial ini tidak dapat mempengaruhi mereka. Sial, udara yang lebat dan berawan ini pasti akan meluap dari gunung berapi bawah tanah, dan akan sulit bagi kita untuk tidak ditemukan pada saat itu. Wajah Landen Sen hitam seperti bagian bawah pot. Awalnya memberi mereka 2 hari lagi, mereka akan dapat sepenuhnya memperbaiki Kunmingsu, tapi aku tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi di tengah. Keberuntungannya sangat buruk. Warna kulit Ouyang Changfeng juga tidak terlalu bagus, dan menggertakkan giginya, saudaraku Sen, sepertinya tidak ada cara. Meskipun dia belum sepenuhnya menyempurnakan Kunmingsu, tampaknya dia tidak punya pilihan selain memasuki tanah Nether terlebih dahulu. Oke. Landen Sen tampak agak kesal, jadi dia harus melakukan ini. Keduanya segera datang ke pintu masuk Belanda. Udara suram yang mengepul dari pintu masuk benar-benar dingin seperti gelombang laut dan angin topan. Meskipun seluruh tubuh sudah memiliki aura Kunmingsu, aura berawan mengerikan ini masih membuat Landen Sen tak tertahankan, dan bahkan segel naga sihir tidak bisa menahannya. Landen Sen tidak punya pilihan selain untuk memadatkan sekret yang Worki sebagai berkah, dan hanya pada saat itu hampir tidak melawan dampak energi hitam badai. Saya melihat ruang bengkok ekstra menyerupai celah ruang di pintu masuk. Landen Sen dan Ouyang Changfeng mencoba meluncurkan serangan ganas, tetapi sebelum serangan itu jatuh ke ruang terdistorsi, mereka diblokir oleh cetak karakter, swastika, emas. Tidak peduli bagaimana keduanya menyerang, mereka tidak bisa mematahkan arai 9 abadi immortal Xiaoxu yang setengah runtuh. Gunung Bingpo dan Ulna Sword semua jenis serangan tidak efektif, yang benar-benar mengejutkan Landen Sen dan Ouyang Changfeng. Cih, formasi segel ini telah hancur menjadi 2, aku tidak berharap pertahanannya begitu kuat. Ouyang Changfeng mengertakkan giginya. Tidak apa-apa, saudara Ouyang, aku akan membiarkan Seira datang dan mencoba. Landen Sen selesai berbicara dan menepuk tas binatang roh di pinggangnya. Seira segera terbang keluar dari tas roh binatang. Landen Sen menjepit 2 jari, dan busur petir emas Yuyang yang lebat menempel di sekitar tubuh Seira, membuat ledakan pecah. Kemudian nyala api keemasan lebat keluar dari telapak tangan Landen Sen, terbang keluar dari telapak tangannya, dan mengembun di tubuh Seira Jiao. Dengan berkah ganda Yuyang Jinlei dan Sengyang Worki, Seira juga bisa kebal terhadap dampak udara berawan di pintu masuk. Putraku, meskipun formasi abadi 9 Xiaoxumi yang positif dan negatif ini telah hancur menjadi 2, kultivasi Seira tidak cukup, dia masih tidak yakin untuk melanggar metode formasi yang menantang langit ini, dan hanya bisa melakukan yang terbaik. Seira menggigit giginya. Kata Landen Sen. Kali ini, sukses atau gagal terkait dengan kehidupan, terima kasih kepada Seira. Landen Sen menghela nafas. Baik. Seira mengangguk dengan sungguh-sungguh, matanya yang indah menatap dinding hitam di depannya, dan dia berteriak pesona darah dan cahaya ilahi. Begitu teriakan itu jatuh, cahaya darah menghantam dinding hitam seperti tornado yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Di bawah pengaruh pesona darah dan cahaya ilahi, dinding hitam tidak hanya tidak runtuh, tetapi tulisan dunia spiritual di dinding itu mengeluarkan semburan aura, dan untuk sementara waktu, itu benar-benar menahan serangan dari cahaya darah. Landen Sen di samping menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Dia selalu melanggar larangan pada pesona darah yang tidak menguntungkan, tetapi bisakah dia diblokir dari depan? Xiaoxumi positif dan negatif ini 9 istana immortal arai layak untuk digunakan oleh pengelai 3 dewa dan raja generasi pertama Sky Sea Monster Clan. Struktur rune yang dibentuk oleh prasasti dunia roh di dinding sangat rumit, dan bahkan pesona darah dan cahaya ilahi sulit untuk istirahat untuk sementara waktu. Istirahat untuk gadis ini.
Seira menggigit bibir merahnya, tidak percaya pada kejahatan ini. Ia melepaskan pesona darah dan cahaya ilahi dengan semua kekuatannya, dan sejumlah besar cahaya darah menghantam dinding hitam seperti gelombang. Ledakan. Dinding hitam mulai bergetar hebat, dan tulisan dunia roh di dinding berubah cerah dan gelap, seolah-olah akan bertahan lama. Ada permainan. Landen Sen dan Ouyang Changfeng senang di hati mereka. Sayangnya, prasasti dunia roh di dinding hitam meraung dan melintas untuk waktu yang lama, tetapi itu tidak runtuh. Formasi segel ini masih bisa bersikeras. Situasi ini berlanjut selama 3 menit, wajah Seira Kiao memerah, dan semua pesona darah di tubuh benar-benar terlepas. Segel itu jelas longgar, tetapi masih tidak sepenuhnya runtuh. Huhuhu. Pesona darah dan cahaya ilahi dalam tubuh benar-benar dikonsumsi, Seira terengah-engah, tubuhnya yang halus bergetar. Xiao. Seira tidak bisa melakukannya. Nah, biarkan aku tidur. Pesona darah dan cahaya dipulihkan, dan kemudian hancurkan formasi, itu pasti akan berhasil. Setelah berbicara, Seira melunak dan pingsan secara langsung. Landen Sen segera mengambil pinggang rampingnya, dan suasana hatinya merosot ke bawah. Ada apa dengannya? Ouyang Changfeng bertanya dengan nada mendesak. Tidak, pesona darah Seira dan cahaya ilahi sudah habis, dan kekuatan jiwanya sangat habis, dan dia pingsan. Landen Sen berkata dengan sedih, menyentuh kepala Seira, dan berbisik, terima kasih. Konsumsi daya jiwa Seira begitu parah sehingga butuh setidaknya 3 hari untuk tidur sebelum dia hampir tidak bisa pulih. Ouyang Changfeng juga sangat tersesat, dan bahkan cahaya ilahi pesona darah yang secara khusus memecahkan larangan tidak dapat memecahkan segel yang setengah hancur, dan mereka bahkan lebih tidak berdaya. Pendekatan Seira mungkin telah menyebabkan efek balasan. Meterai di pintu masuk Netherland menjadi lebih longgar karena dampak terus-menerus dari sejumlah besar pesona darah dan cahaya ilahi. Hal ini menyebabkan semakin banyak udara berawan memancar keluar dari pintu masuk, yang secara langsung menghancurkan gua-gua seluruh gunung berapi bawah laut, dan udara berawan langsung meluap dari gua-gua. Aura suram memancar dari kedalaman dasar lautan begitu jelas sehingga akan aneh untuk tidak ditemukan. Ouyang Changfeng tampak tidak mau, dengan panik mendesak pedang ulna, dan meluncurkan serangan ganas ke arah pintu keluar. Namun, tidak ada yang berguna. 9 abadi immortal Xiaoxumi yang positif dan negatif ini benar-benar seperti dinding tembaga dan dinding besi, dan serangan level Naschen Soul Stage hampir tidak berpengaruh. Saudara Ouyang, serangan kuat Anda dan saya tidak banyak berguna untuk pembentukan segel ini, jangan buang energi Anda, lebih baik untuk menyimpan energi spiritual Anda terhadap pembudidaya iblis yang membobol gua. Sekarang tidak mungkin, saya hanya bisa berharap bahwa Seira sebelum bangun lagi, Yuanhe Xuansheng dan Heavenly Sea Monster King tidak ditemukan di sini. Landen Sen berkata dengan tertekan, semoga tidak menunggu kematian. Bab 1702, Reappearance of the Ancient Demon. Pada saat ini, arai 9 abadi dan positif Xiaoxumi telah runtuh sebagian besar, tetapi masih memberikan efek penyegelan. Landen Sen dan Ouyang Changfeng tidak dapat dengan paksa memasuki pintu masuk negeri Belanda. Hanya cahaya ilahi pesona darah Seira yang memiliki efek menghancurkan segel. Jika Seira bisa bertahan selama 1 atau 2 menit, cahaya ilahi pesona darah yang dilepaskan akan merusak formasi segel. Kakak Sen, kalau begitu kita hanya bisa duduk di sini. Ouyang Changfeng mengerutkan kening. Landen Sen menghela nafas, setidaknya kita bisa terus memperbaiki Kun Mingzu. Ouyang Changfeng sedikit terdiam, perubahan semacam ini telah terjadi, suasana hati apa yang masih harus dia perbaiki untuk Kun Mingzu. Tetapi apa yang dikatakan Landen Sen benar. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain memperbaiki Kun Mingzu saat ini, mereka tidak punya pilihan selain tidak melakukan apa-apa. Kedua orang yang tidak berdaya tidak punya pilihan selain menjaga pintu masuk Netherland dan terus memperbaiki Kun Mingzu. Mereka berdua membayangkan bahwa arai abadi Istana 9 Sumeru kecil ini tiba-tiba runtuh. Memperbaiki Kun Mingzu masih memiliki banyak manfaat bagi Landen Sen. Aura mendung yang mengalir keluar dari Netherworld terlalu padat dan telah melampaui batas yang dapat ditanggung tubuhnya. Dia hanya dapat menggunakan segel naga ajaib dan matahari suci untuk menahannya. Landen Sen terus menyempurnakan Kun Mingzu, dan aura kelabu yang dibentuk oleh Kun Mingzu dalam dantiannya menjadi semakin kuat, dan pengaruh aura yang mendung pada dirinya akan semakin berkurang. Pada saat ini, wilayah laut di sekitar barat Pulau Jinlong telah dikelilingi oleh pasukan biarawan dari wilayah Laut Yaosu dan Yuanhe, dan pencarian karpet sedang berlangsung. Yuanhe Xuansheng dan Golden Hornet Dragon King menyaksikan langit siang dan malam, ada ratusan perahu roh yang diparkir di langit, dan ratusan ribu monster, tentara, dan binatang buas mengelilingi laut. Skala pertahanan seperti itu, kecuali jika itu adalah pembudidaya tahap transformasi, tidak mungkin untuk melarikan diri. Suatu hari telah berlalu dalam sekejap. Sebuah mobil harta karun hitam diparkir di dekat perairan barat pulau itu, dan tanduk emas Raja Jingtian duduk di mobil harta karun dengan cemas menunggu. Kincir angin ungu emas diparkir di udara berlawanan, dan 2 Yuanhe Xuansheng juga duduk di kincir angin.
Tidak lama kemudian, King Peng tingkat 8 terbang ke mobil harta karun hitam, dipimpin oleh pemimpin inspeksi burung klan iblis, dan berkata kepada Soking Sky, Raja Naga, sesuatu telah terjadi. Ada apa? Jing Tian mengerutkan kening. Raja Ular bertanggung jawab atas laporan dari mata-mata yang mencari di daerah itu. Sejak kemarin, Raja Ular, Paus Guntur, Kera Menelan Laut, Mo Jiao, dan Mamut Kolosus 5 perbaikan setan telah menghilang. Mereka masih hilang. Tidak ada jejak mereka dapat ditemukan di sekitar laut, dan Raja Ular juga telah menghilang. Tidak ada berita yang dikirim. Mata-mata klan iblis berkata dengan tergesa-gesa. Mata yang terguncang menyusut, merasakan sesuatu yang aneh, dan segera berkata, bawa aku ke daerah di mana Raja Ular bertanggung jawab atas penyelidikan. Iya. King Peng melonjak ke langit, terbang ke arah barat pulau, mengguncang langit di belakang. Melihat ini, Yuan He Suangsheng di kincir angin ungu emas segera mengendalikan kincir angin dan menyusul guncangannya. Melihat Yuan He Suangsheng di belakangnya mengikuti dirinya seperti cacing, hati Soking sangat kesal, dan kedua orang ini terlalu menghalangi. Bapa mengejutkan Daois, sepertinya kamu telah menemukan sesuatu. Pria berbaju merah di kincir angin tersenyum dengan acuh tak acuh. Jatuh Taois, kami membuat perjanjian di muka. Begitu ras manusia dan ras monster memiliki informasi, mereka harus membagikannya. Wanita berpakaian merah juga tersenyum genit. Dua rubah tua. Mengejutkan terkutuk di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia hanya memberitahu dia berita yang dikatakan King Peng. Itu adalah berita yang saya miliki. Raja Ular dan 4 monster besar dari klan monster saya tiba-tiba menghilang. Mungkin ada hubungannya dengan 2 biksu manusia. Mata yang mengejutkan itu suram. Yuan He Suangsheng menunjukkan ekspresi serius, dan pria berbaju merah itu berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda tiba-tiba menghilang, ini mudah ditebak. Sebagian besar adalah bahwa ada arai teleportasi tersembunyi atau pembatasan di daerah dasar laut. Iblis Anda memperbaiki teleportasi keluar atau masuk ke larangan, dan itu akan hilang secara alami. Sambil menggelengkan wajahnya, dia harus mengakui bahwa Yuan He Suangsheng memiliki analisis yang baik, dan hanya ada kemungkinan ini. Ya, sepertinya informasi ini kemungkinan akan menjadi terobosan di Netherland. Wanita berpakaian merah itu tersenyum ringan. Tidak lama kemudian, orang bijak kembar dari Jingtian dan Yuan He tiba di suatu tempat di dasar laut barat pulau. Wilayah laut 5.000 mil ini awalnya diselidiki oleh Raja Snake dan 4 monster besarnya. Setelah Raja Ular dan 4 perbaikan setan menghilang, sejumlah besar binatang iblis dan binatang laut telah dicari, tetapi tidak ada yang ditemukan, seolah-olah dunia telah menguap. Orang bijak kembar dari Jingtian dan Yuan He terjun langsung ke dasar laut, melepaskan pengetahuan spiritual mereka dan berpatroli untuk sementara waktu, dan segera menemukan anomali. Perasaan spiritual para beku pada tahap transformasi lebih dari 10 kali lebih kuat daripada para beku di Naschen Soul Stage, dan kesadaran psikis dapat berkomunikasi dengan dunia, dan kemampuan persepsi jauh dari para biksu Naschen Stage. Jingtian dan Yuan He Suangsheng dengan tajam menemukan bahwa gunung berapi bawah laut di wilayah laut ini dipenuhi dengan jejak udara berawan, dan napasnya sangat lemah. Beragam udara. Tampaknya pintu masuk ke Netherland telah ditemukan. Pria berbaju merah itu menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Suamiku, kau dan aku diharapkan untuk bangkit. Wanita berbaju merah itu mengambil lengan pria itu dengan warna merah dan tertawa pelan. Rumor mengatakan bahwa Netherland penuh dengan udara berawan dan hantu di mana-mana. Gunung berapi bawah laut ini begitu keruh, dan hanya ada satu kemungkinan di pintu masuk Netherland. Mengejutkan surga tidak sesenang Yuan He Suangsheng, bahkan jika pintu masuk ke Netherworld ditemukan, dia bisa mendapatkan banyak manfaat seperti Yuan He Suangsheng. Paling-paling, dia hanya bisa mendapatkan harta rahasia yang ditinggalkan oleh Raja Generasi Pertama Sky Sea Monster Rache. Mengejutkan memegang cincin naga dan phoenix dari putra dan ibu, dan mengenakan baju besi dari jiwa es, para biarawan di dunia manusia berada di luar jangkauan 2 harta langka ini. Terlebih lagi, ia juga mendapatkan berkah dari kibau spirit swallowing tree dalam budidayanya, dan ia hampir lengkap. Mengejutkan benar-benar tidak dapat memikirkan harta lain yang dia butuhkan. Bagaimanapun, harta rahasia yang ditinggalkan oleh nenek moyang ras monster pasti tidak dapat diperoleh oleh sekelompok sampah manusia. Jingtian segera memerintahkan King Peng untuk memberitahu semua monster besar Yaosu di barat pulau, sehingga mereka dapat dengan cepat memimpin pasukan monster untuk datang ke sini. Suangsheng Yuan He secara alami tidak mau kalah, dan mengirim orang untuk melewati semua biksu Yuanying di barat pulau untuk memimpin pasukan biksu. Setelah 1 jam berlalu, gunung berapi bawah laut itu dikelilingi oleh monster-monster yang lebat dan biksu-biksu manusia, tahan terhadap angin. Setelah penyelidikan yang teliti, kembaran bijak kembar Jingtian dan Yuan He menentukan bahwa pintu masuk Netherworld harus berada di dalam gunung berapi bawah laut. Dan hanya setelah 1 jam, udara berawan yang meluap dari gunung berapi bawah laut ini menjadi semakin jelas, dan sekarang bahkan para pembudidaya dari tahap Yuanying dapat melihatnya. Mungkin, segel Netherland hampir runtuh, dan sejumlah besar udara mendung keluar. Teman-teman mengejutkan Daois, apa yang kamu tunggu?
Pintu masuk ke Netherworld berada di dalam gunung berapi. Gunung berapi itu hanya gunung berapi yang sudah punah. Itu tidak akan membahayakan orang yang tidak bersalah. Ayo buru-buru merobohkan gunung berapi ini. Pria berbaju merah tidak bisa menunggu. Pembicaraan. Oke. Meskipun Jingtian sedikit tidak bahagia, itu hanya bisa melakukannya. Tepat ketika kedua iblis itu akan meluncurkan pukulan keras di perut gunung berapi bawah laut, tawa aneh dan tajam tiba-tiba datang dari laut. Hahaha, bagaimana kamu bisa kehilangan dewa di negeri Nether sekarang? Seorang pria muda tampan yang memegang kipas lipat tiba-tiba muncul di depan gunung berapi bawah laut. Pria muda itu terlihat tampan, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi dia penuh energi jahat dan napasnya menakutkan dan menakutkan. Gu Demon, kamu berani muncul di Tianhai. Yuan He Xuansheng melihat pemuda ini, tiba-tiba berteriak dengan dingin, mengungkapkan sedikit niat membunuh. Bab 1703, Despair. Lelucon, Tianhai menetapkan bahwa situs Yuan He Xuansheng Anda. Mengapa dewa tidak dapat muncul di Tianhai? Pemuda tampan itu berteriak dengan tampang bermusuhan, dan memiliki kebencian yang mendalam pada Yuan He Xuansheng. Pemuda tampan yang berbicara adalah iblis kuno yang melarikan diri dari menara setan kunci Gunung Penglai. Setelah iblis kuno melarikan diri dari Gunung Penglai, ia dikejar oleh dua aliansi dari wilayah laut Yuan He Zhengmo. Peri Yunmeng yang memimpin dalam mengejar dan membunuh iblis kuno. Setan kuno bukanlah lawan dari Peri Yunmeng dan sejumlah besar pembudidaya primordial dalam aliansi, tubuhnya hampir runtuh, kekuatan jiwanya sangat rusak dan dia menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, tetapi kemudian hilang. Baik Yuan maupun Xuansheng berpikir dia telah meninggalkan Tianhai, tetapi dia tidak berharap untuk muncul lagi. Bahkan, butuh hampir 50 tahun bagi iblis kuno untuk pulih dari luka-lukanya. Setelah mendapatkan tubuh baru, rentang hidupnya berkurang menjadi kurang dari 2000 tahun. Karena iblis kuno pada saat itu menemukan bahwa ia hidup sebagai jiwa, yang tampaknya memiliki kekuatan hidup yang sangat panjang, tetapi bahkan jika ia tidak bertarung dengan orang-orang, kekuatan jiwanya masih akan dikonsumsi sedikit demi sedikit, dan itu hanya akan bertahan 3 atau 4000 tahun. Lebih baik untuk merebut tubuh fisik yang baik, sehingga meskipun masa hidup akan berkurang banyak, tetapi Anda dapat bertarung dengan orang-orang seperti biksu biasa, dan kekuatan Anda juga akan meningkat. Dan setelah memiliki tubuh fisik, ia masih dapat menikmati hal-hal yang tidak dapat dinikmati oleh keadaan jiwa, seperti wanita. Mata yang terkejut menatap pemuda tampan yang tiba-tiba muncul, wajahnya berubah sedikit, apakah kamu? Iblis kuno di Gunung Penglai. Ya, dewa ini telah disegel selama ratusan ribu tahun, dan akhirnya melihat langit lagi, dan hampir jatuh ke tangan Liu Yunmeng dan sekelompok potongan lain-lain di wilayah Laut Yuan He. Raja Naga bertanduk emas, kebetulan Anda dan saya berdua memiliki musuh dengan Yuan He Xuansheng, bagaimana kita bekerja sama? Gumo menyarankan. Aku tidak tertarik. Aku punya dendam denganmu Yuan He Xuansheng, apa urusanku? Kamu ingin balas dendam meskipun kamu ingin balas dendam, tapi Belanda adalah tempat paling penting dari perlombaan monsterku. Jika kamu mengingini harta karun Belanda, berhati-hatilah bahwa raja ini membunuhmu. Kata gemetar tanpa basa-basi. Kamu. Gumo terkejut sesaat, dan kemudian menjadi marah. Dia tidak berharap untuk mengguncang langit tanpa malu-malu. Anda tahu, keilahiannya sebelum kematiannya adalah basis kultivasi dari periode pemurnian, ketika itu seperti ejekan oleh seorang junior. Hahaha, seekor anjing liar, berani bertarung denganku. Setan kuno, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari langit. Pria berbaju merah itu mencibir. Ketidaktahuan junior, saya tidak berpikir Anda tahu seberapa kuat dewa ini. Iblis kuno itu meraung seperti guntur. Dia telah mati lemas terlalu lama, dan dia tidak tahan dengan ejekan semacam ini. Suamiku, izinkan aku mengatakan beberapa patah kata, mengapa repot-repot untuk jenis lidah seperti ini. Wanita berpakaian merah menarik pakaian pria berpakaian merah itu, tampaknya tidak puas. Sekarang keduanya akan terbang, tidak ada kesalahan lagi. Wanita berpakaian merah itu membungkuk sedikit ke arah iblis kuno, teman iblis kuno, suamiku telah sangat tersinggung, tolong maafkan aku. Tapi tanah bawah ini memang wilayah ras iblis, jika Anda ingin masuk, silakan bersahabat dengan Dao mengejutkan. Diskusikan itu. Ekspresi iblis kuno sangat suram, dan berkata, dewa ini adalah penguasa kota iblis kuno selama masa hidupnya. Bagaimana mungkin langka bagi iblis Orde ke-10 untuk memperbaiki harta yang tersisa di dunia manusia? Konyol. Dewa ini hanya ingin memasuki dunia akhirat. Untuk melihat apakah memang ada pintu masuk ke dunia hantu. Mata yang terkejut menyipit, dan berkata, bagaimana raja ini tahu jika apa yang Anda katakan itu benar atau salah? Hehe, mengapa dewa begitu banyak muncul di hadapanmu? Setelah Belanda dibuka, itu tidak bisa ditutup. Dewa dapat menunggu Anda semua untuk masuk dan muncul kembali, bukankah lebih baik? Gumo mencibir. Wajah yang mengejutkan hitam seperti bagian bawah pot, dan seorang beku di tahap transformasi ingin memasuki negeri Belanda, dan memang mustahil untuk dijaga. Kecuali dia bisa membunuh iblis kuno sebelum mereka memasuki negeri Nether. Tapi ini tidak ada artinya.
Mengejutkan dapat dengan jelas merasakan bahwa iblis kuno ini sangat kuat di depannya, dan mungkin sulit untuk dihadapi. Bahkan jika dia benar-benar bisa membunuh iblis kuno ini, dia pasti akan terluka, tetapi pada saat itu akan seperti keinginan dua rubah tua Yuan He Xuansheng. Baik, jujur saja, raja ini tidak akan malu denganmu. Tapi jika kamu berani mengingini barang-barang klan monsterku, maka jangan salahkan raja ini karena bersikap sopan. Saking Tian berkata dengan ekspresi muram. Dewa itu tidak tertarik pada harta karun ras monstermu yang compang camping, mengapa kamu mengingini itu? Kata iblis kuno dengan jijik. Jika bukan karena tingkat kultivasinya sendiri terlalu buruk, bagaimana dia bisa menempatkan posturnya begitu rendah hati? Taois yang menakutkan, jangan bicara omong kosong, mari kita hancurkan gunung berapi bawah laut ini. Setelah selesai berbicara, pria berbaju merah itu meremas trik sulap aneh dengan kedua jari, dan seberkas cahaya menyala tiba-tiba mengembun di depannya, dan menghantam gunung-gunung berapi bawah tanah. Ledakan. Sinar cahaya menghantam gunung, membuat ledakan dahsyat, apinya menyilaukan, dan arus dahsyat menyapu sekeliling. Sejumlah besar pembudidaya dan pembudidaya setan di sekitar tersapu oleh arus. Saluran besar batu dari gunung berapi bawah laut ditembak jatuh dan berubah menjadi abu terbang. Jika itu adalah pegunungan biasa, itu akan dihancurkan ke tanah dengan satu pukulan oleh penggarap tahap dewa transformasi. Tapi gunung berapi bawah laut ini sangat istimewa. Batuan gunung berapi ini mengandung sejumlah besar kerait mentah, yang sangat sulit. Selain itu, lebar gunung berapi adalah sekitar puluhan ribu meter, dan gunung ini sangat besar, sehingga para beku tahap transendental tidak dapat merobohkan gunung berapi hanya dengan satu pukulan. Melihat Yuan He Xuansheng menggerakkan tangannya, Saking Tian juga buru-buru meluncurkan serangan, menghembuskan api keemasan dari mulutnya, menghancurkan sejumlah besar batu. Wanita berbaju merah juga mulai bekerja sama dengan keduanya untuk melancarkan serangan. Gumo memegang tangannya, dia terlalu malas untuk melakukannya, dan hanya menunggu di samping. Bagaimanapun, dia tidak terburu-buru untuk memasuki Netherworld, biarkan Jingtian dan Yuan He Xuansheng masuk terlebih dahulu. Meskipun kekuatan iblis kuno jauh lebih kuat daripada kekuatan tubuh jiwa setelah iblis kuno merebut tubuh, apakah itu menghadapi bijak ganda Yuan He atau mengguncang langit, tampaknya lebih sulit, lebih baik tidak menyentuh alis ini. Di sisi lain, di gua-gua gunung berapi bawah laut, Landen Shen dan Ouyang Changfeng masih duduk di pintu masuk negeri Nether dan bermeditasi. Landen Shen dan Ouyang Changfeng berhasil menyempurnakan Kun Mingzu, tetapi Seira belum sadar, dan hati mereka menjadi lebih cemas. Sudah hampir 2 hari sejak waktu berlalu, dan udara keruh yang menembus gua gunung laut mungkin telah lolos melalui celah di antara bebatuan. Udara keruh yang keluar ke laut akan sangat jelas, dan saya khawatir itu akan segera ditemukan. Ketika mereka berdua panik, pemandangan yang paling ingin mereka lihat terjadi. Ledakan. Terdengar suara sayup-sayup yang berat, dan seluruh gua gunung dasar laut berguncang seperti gempa bumi besar, dan banyak retakan telah dihasilkan di dinding batu gua. Segera setelah. Bum bum bum. Serangkaian deru berlanjut, banyak batu di gua jatuh, dan gunung itu mulai runtuh. Ups. Landen Shen dan Ouyang Changfeng menghirup udara dingin, tampak jelas bahwa seseorang di luar gunung berapi bawah laut sedang menyerang gunung berapi ini, dan kekuatan penyerang mungkin telah mencapai kondisi yang menakutkan. Ada ledakan keputusasaan di mereka berdua, orang-orang yang bisa menyerang seperti serangan yang kuat takut bahwa hanya orang bijak kembar Zentian dan Yuan He akan menjadi satu-satunya. Seira, Seira, bangun segera. Jika kamu tidak bangun, kita akan selesai. Landen Shen buru-buru meluncurkan transmisi suara ke arah Seira dalam tas roh binatang. Namun, Seira di tas binatang roh tidak menanggapi, masih tidur. Wajah Landen Shen bersahaja.